4 tahun kemudian, di ujung timur pulau yang jauh dari tempat tinggal kawanan rusa, tampaklah Kuya berjalan sendirian membelah hutan. Sekarang ia telah benar-benar menjadi rusa dewasa, meskipun tubuhnya begitu kurus dan kotor. Di atas kepalanya, ia seperti sedang mengangkut gundukan besar sampah. Pohon tanduknya telah diselubungi oleh sulur-sulur tanaman dan dedaunan kering, juga debu dan helaian jaring laba-laba yang tak sengaja menyangkut. Kuya tak pernah kembali ke kawanannya, meskipun ia selalu mengingat kampung halaman dan rusa-rusa yang dikenalnya. Pikirannya selalu dipenuhi tujuan dan angan-angan yang sama. Lah harus menemukan pohon itu, dan pohon itu akan membuat tanduknya kembali normal. Setelah tanduknya normal, barulah ia akan kembali ke kawanannya, lah akan menjadi rusa paling perkasa dan di atas itu semua, ia. Seperti harapan semua rusa waktu itu. Memiliki banyak keturunan dan menjadi pemimpin kawanan. Kuya terus percaya bahwa bila ia menemukannya, pohon itu dapat memberinya sebutir buah ajaib lain atau menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyembuhkannya. Bertahun-tahun ia bertanya pada berbagai hewan untuk mengumpulkan informasi. Jawaban seekor hewan membawanya pada hewan lain di tempat yang lain dan semakin lama Kuya semakin jauh dari tempat tinggalnya. Terakhir kali, ia mendengar bahwa di ujung pulau itu tinggal seekor burung kuntul tua yang tahu banyak hal. Lah tahu berbagai macam tumbuhan dengan khasiat ajaib. Barangkali ia tahu pohon yang kau maksud, kata seekor elang di sebuah bukit karang. Setelah menyusuri tepian pantai itu, akhirnya Kuya menemukan si burung kuntul tua. Burung itu sudah sangat tua hingga bulu, cakar, sampai matanya memutih. Kepadanya, Kuya menceritakan mengenai tanduknya dan pohon ajaib yang ia cari. Ya, di pulau ini memang ada pohon ajaib yang muncul setiap 100 tahun sekali, tetapi aku tidak tahu keberadaannya sekarang. Barangkali ia tengah berada di benua lain. Beberapa pohon di dunia ini memang ada yang seperti itu, berpindah-pindah dari satu pulau ke pulau lainnya, terang burung kuntul tua. Lah berkata pada Kuya bahwa percuma saja mencari pohon itu, tetapi Kuya tak mau menyerah, lah rela berenang kemanapun mencari pohon itu sampai dapat. Coba kau temui pohon beringin ajaib, lah hidup di pulau kecil yang terlihat dari sini itu. Pohon itu dapat berbicara, mungkin ia dapat membantumu, kata burung kuntul tua akhirnya. Dengan mengandalkan tekadnya, Kuya berenang menuju pulau kecil itu. Namun rupanya, ombak dan air laut bukanlah tandingannya. Kalau saja pulau itu terletak lebih jauh, tentulah ia akan kehabisan tenaga dan mati tenggelam. Lah berhasil sampai di pantai pulau itu. Namun dengan kelelahan yang luar biasa, tiba-tiba ia diliputi keraguan, lah menyadari bahwa pencarian lebih jauh menyeberang lautan tak mungkin dilakukan. Sekarang harapannya hanya dapat ia letakkan pada pohon ajaib di pulau itu saja. Seperti yang dikatakan burung kuntul tua, di tengah-tengah pulau itu Kuya menemukan sebuah pohon beringin yang sangat besar, dengan ratusan akar gantung kokoh yang seperti terjun bebas dari atas, lalu meliuk-liuk merambat di tanah. Begitu melihatnya, Kuya dapat merasakan aura keagungannya. Dengan terlatih-tatih, Kuya mendekat dan mencoba berbicara pada pohon itu. Sebuah suara yang berat dan dalam membalasnya dari kegelapan di balik ruas-ruas akar gantung. Pohon yang kau maksud itu adalah pohon Niwa, kata suara itu, meskipun ia terbangun, ia tak akan bisa menjadikan tandukmu normal. Kuya merasa terpukul, lah menanyakan pada pohon beringin berbagai kemungkinan dan pohon beringin terus berkata bahwa tanduknya tak mungkin menjadi sama dengan tanduk rusa lainnya. Kalau begitu, dapatkah engkau menjadikan tandukku normal? Tidak, itu adalah ketentuan Tuhan, aku tidak memiliki apapun yang bisa mengubahnya, ujar si pohon beringin. Mendengar itu, Kuya terduduk lemas. Satu-satunya cara untuk dapat kembali ke kawanannya adalah datang dengan tanduk sempurna. Sekarang harapan itu sudah terbang, tak mungkin lagi terwujud. Lalu apakah aku masih dapat hidup? Bagaimana aku harus hidup? Kuya terisak, lalu menangisi hidupnya yang baginya telah berakhir. Sementara itu, di atas langit awan hitam yang telah begitu pekat menurunkan hujan yang amat deras. Pohon beringin menyuruh Kuya berteduh, tetapi Kuya tidak menggubrisnya, lah terus menangis di bawah guyuran hujan, hingga tanpa ia sadari, ruas-ruas akar gantung beringin itu telah bergerak serentak, bagai sehelai selimut yang dibentangkan meliputinya. Akar-akar gantung itu merapat, membentuk ruangan serupa gua kayu dan menghangatkannya. Kuya terkejut mendapati dirinya sudah berada di dalam lindungan pohon itu, lah merasakan kedamaian yang aneh, bagai dalam pelukan ibunya saat ia kecil. Tangisannya pun pelan-pelan berhenti,
dan di dalam keremangan tempat yang kering itu, Kuya menatap tetesan hujan dari sela-sela kayu. Tiba-tiba, berbutir-butir buah kecil jatuh begitu saja di sekitar Kuya. Rupanya pohon beringin membuatkan buah-buah itu untuknya. Makanlah, kata suara pohon beringin meliputi Kuya. Apakah buah ini dapat? Tidak, buah ini tidak akan mengubah tandukmu. Buah-buah ini hanya akan menguatkan tubuhmu. Makanlah. Kuya makan butir demi butir buah yang jatuh di sekitarnya. Buah itu lesat, telah begitu lapar dan begitu haus berhari-hari ini. Sudah berminggu-minggu, bahkan rasanya sudah bertahun-tahun ia tidak makan dengan benar. Dengan rakus, Kuya mengunyahnya dan air matanya kembali berlinang. Saat itu Kuya memahami tentang kutukan sebuah kehidupan. Apabila hanya ada setetes air yang tersisa untuk diminum, maka seekor hewan yang sedang sekarat pun tetap akan mereguk setetes itu untuk memperpanjang hidupnya. Tuan beringin, aku akan kembali ke pulau tempat tinggalku. Meskipun mereka mencemooh dan menghinaku, aku akan memohon untuk bisa tinggal bersama mereka, kata Kuya. Saat hujan reda, Kuya pun bersiap pulang untuk pertama kalinya. Pohon beringin ajaib tidak mengizinkan Kuya pergi sebelum ia memanggil sepasang burung kecil pengisap madu. 2 ekor burung kuning itu terbang berkeliling tanduk Kuya dan membersihkannya dari kotoran dan sulur-sulur tanaman. Mereka juga mencabuti sebagian besar daun-daun di pohon tanduk itu dan hanya menyisakan beberapa helai. Apakah kepalamu sudah agak ringan sekarang? Tanya pohon beringin pada Kuya. Kuya terkejut, merasakan perubahan di atas kepalanya. Sepertinya ada banyak beban yang terbang terlepas darinya. Ya tandukku ringan sekarang, kata Kuya. Itu baik bagimu. Dan kalian, burung-burung, dampingilah rusa ini untuk seterusnya, kata pohon beringin pada sepasang kolibri. Kedua burung yang bertengger di tanduk Kuya membalasnya dengan anggukan. Nah, rusa, sekarang pulanglah ke pulaumu. Maka sekali lagi Kuya berenang menyeberangi lautan, kembali ke pulau asalnya, menempuh perjalanan jauh, hingga akhirnya sampai kembali ke tempat kawanannya. Di sana, ia melihat rusa-rusa yang dikenalnya telah berubah dan ada banyak rusa-rusa baru yang lebih muda. Agak terkejut mendapati ukuran tubuhnya ternyata jauh lebih besar dari rusa manapun. Rusa-rusa itu juga tidak mencemoohnya. Mereka justru mengaguminya, memperlakukannya dengan hormat dan segan. Kuya lalu menemukan dirinya nyaman untuk tinggal menyendiri di dekat air terjun di sekitar situ. Semenjak itu, Kuya dikenal sebagai rusa ajaib. Sebagian makhluk ada yang memanggilnya dengan sebutan rusa pohon Niwa, adalah rusa terindah yang pernah ada di muka bumi, gagah, kuat dan tampan, dengan kepala bertanduk menyerupai pohon dihiasi dedaunan indah. 2 ekor burung cantik selalu bertengger di tanduk itu, dan ada sarang burung di lekukan cabangnya berisi beberapa butir telur. Sepanjang masa hidupnya setelah itu, Kuya adalah pemimpin kawanan rusa yang dihormati. Adalah rusa jantan yang paling perkasa dan ia memiliki banyak sekali keturunan. Like dan subscribe channel ini karena sejatinya itu gratis.